Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Mam Nuri. Podcastnya generasi cakap intelektual mantap spiritual. Perkenalkan, saya Alivia dari kelas 11 IPS yang akan menemani Sahabat Mam Nuri pada episode kali ini. Sahabat Mam Nuri, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa nostalgia bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga mengingat perjalanan yang telah membentuk diri kita hari ini. Karena itu, pada episode kali ini, kita akan bernostalgia sekaligus belajar dari perjalanan hidup salah satu alumni MA Ma'arif yang telah sukses dan berkiprah di berbagai bidang. Tentu akan sangat menarik mendengarkan cerita beliau tentang masa-masa sekolah, pengalamannya berkesan, hingga perjalanan karir yang dijalani saat ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali, bahagia bisa kembali di Madrasah Aliyah yang tercinta ini. Alhamdulillah Pak, senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Bapak di podcast hari ini. Ya, makasih. Nah, Sobat Mam Nuri, narasumber kita kali ini merupakan salah satu alumni MA Ma'arif yang memiliki banyak pengalaman menarik. Beliau aktif di berbagai organisasi, dunia pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tentunya banyak cerita dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau. Pasti sudah penasaran kan? Baik, langsung saja kita mulai obrolan kita pada hari ini. Nah, Bapak, sebelum kita membahas tentang sepak terjang Bapak, mohon Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu pada sahabat Mam Nuri dan kesibukan apa yang Bapak kerjakan sekarang. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Mam Nuri, Rendekan Sari, bahagia, senang sekali saat ini diundang oleh podcast ya, iya, Madrasah Aliyah Ma'arif Rendekan Sari, untuk berbincang-bincang. Iya, berbincang-bincang. Nostalgia katanya. Iya, nostalgia juga. Sambil berbagi informasi, berbagi pengalaman ya. Iya, benar sekali Pak. Karena ada pepatah at-tajribah huwa ahsanul asatidah. Jadi pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik gitu ya. Nama saya Solahuddin Alayubi, panggil saja Pak Soleh gitu ya. Iya, Bapak Pak Soleh. Saya dilahirkan di Dusun Bunut, di Rendekan Sari, di Rejo ini. Dan alhamdulillah sejak kecil saya diberi kesempatan untuk studi belajar di Rosah. Di lembaga ini ya, mulai MI, kemudian Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah gitu ya, nggak terasa gitu ya. Dan melalui pendidikan itu memberikan banyak bekal buat saya, bekal ilmu, bekal pengalaman, bekal akhlak ya, untuk kemudian melanjutkan studi. Ya, alhamdulillah berkesempatan untuk studi di di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi di UIN Maliki Malang dulu, S1, S2, kemudian UIN Surabaya. Ya, dan saat ini saya lagi menyusun disertasi ya, di Universitas Kiai Abdullah Fakih Suci, mohon doanya agar selesai begitu. Amin. Dan di pesantren ya, pesantren dulu di Jombang, Penanggung Jombang, kemudian di Darul Lughah Dakwah Raji Bangil gitu ya. Dan di Malang sana ada pondok pesantren Miftahul Huda ya, dekat UIN Malang gitu. Saya juga pernah studi bahasa Inggris dan bahasa Arab di Pare, saya di kampung Inggris ya. Iya, di kampung Inggris. Semuanya itu karena ya sudah dimodali ya dari sini dulu ya. Jadi katanya guru-guru saya dulu itu
kejarlah cita-cita Iya, setinggi iya. langit Iya, gitu. heeh. Tapi harus turun ke bumi gitu Iya. untuk memberikan manfaat Iya, itu. Pak. Dan kesibukan saya saat ini adalah selain studi menyelesaikan S3, saya ngabdi di sini ya, di Ma'arif di sini sebagai salah satu wakil ketua pengurus B3MNU, kemudian di NU, di MWJ NU, dan di MUI ya, Komisi Pesantren, wakil sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan di Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, selain juga ngajar di 2 perguruan tinggi. Iya. Itu dulu ya. Jadi Iya. intinya studi itu tidak ada akhirnya Iya, gitu bener, ya. Pak. Seperti hadis Rasul SAW, menil mahdi ilal lahdi begitu. Dengan studi itu kemudian kita itu semakin tahu banyak hal yang kita nggak tahu, tapi banyak hal yang harus kita kejar terus Iya, Pak, benar. agar kita benar-benar memberikan manfaat buat diri kita, keluarga, dan buat bangsa ya. Iya, Tentunya. benar. Iya. Kami juga dengar-dengar nih, Bapak juga menjabat sebagai Wakil Ketua Basnas Kabupaten Gresik. Iya, betul. Bisa Bapak jelaskan tentang lembaga tersebut? Tahu saja, ini carinya dari mana itu infonya? Iya, betul-betul. Saya salah satu wakil pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, dilantik oleh Pak Bupati tahun 2022 ya, dan berakhir ya, 2027 ya. Ini lembaga Basnas ini lembaga nasional ya, dari jenjang pusat sampai kabupaten kota yang dimandati untuk membantu pemerintah, kepala daerah di dalam mengelola dana umat ya, zakat, infak, sedekah begitu. Dihimpun dari umat gitu, dari ASN, dari pengusaha gitu ya, zakat, infak, sedekah dari umat gitu. Kemudian setelah terhimpun itu nanti akan disalurkan ya, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, du'afa lah istilahnya. Oh iya. 8 asnaf lah begitu ya. Ada program sosial, kemanusiaan misalnya, yatim piatu, ada pendidikan juga. Nah, dalam bentuk beasiswa begitu ya. Beasiswa, salah satunya SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ini beberapa siswa kita yang dari Ma'arif di sini ini yang berprestasi tapi juga kekurangan di dalam ekonomi, kita bantu begitu. Ini Senggersik ya. Iya. Ya, itu. Oke. Di tengah kesibukan tersebut, selain aktif di organisasi, Bapak juga aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ya, Pak? Tahu saja. Bisa disebutkan di podcast ini, Pak, perguruan tinggi mana saja yang dimaksud, sebagai dosen mata kuliah apa, dan sudah berapa lama Bapak mengajar di tempat tersebut, Bapak? Ya. Baik, saya untuk saat ini lagi mengajar di 2 perguruan tinggi ya, di Universitas Islam, Al-Azhar Menganti gitu. Itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Lama sekali. Saya mengampuh mata kuliah bahasa Arab gitu, dan filsafat Islam ya. Kalau di Politeknik Direjo ini baru setahun ini, yaitu mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, Swajah keagamaan itu ya. Sebelumnya saya pernah juga mengajar program bahasa Arab ya di UIN Malang sana dan UIN Surabaya, tapi sekarang karena lebih fokus ke 2 perguruan tinggi tadi itu. Ya. Oh iya, tidak hanya itu, di perguruan Ma'arif sendiri, jabatan dan peran apa yang diamanahkan kepada Bapak? Ya, di BP3MNU ya, Ma'arif Randagansari ini saya diminta diamanahi sebagai salah satu wakil ketua BP3MNU ya, pengurus ya, bidang sosial, bidang sosial gitu, dan bidang komunikasi
hubungan kemasyarakatan gitu ya. Iya. Itu dan lebih khusus ini saya membantu pengembangan daripada pendidikan madrasah aliyah ini. Ini salah satu podcast ini sebelum meluncur ya, ada seperti ini, luar biasa ini. Iya. Ini sudah relevan dengan zaman. Iya, benar, mengikuti zaman, Pak. Betul, karena lembaga apapun kalau tidak mengikuti zaman kita ini sekarang kan zaman modern. Modern dengan digital gitu ya, kemudian dengan apa yang disebut dengan revolusi industri 5.0 itu. Kalau tidak mengadaptasi termasuk pembelajaran dan komunikasi dengan teknologi begitu, maka akan ditinggal zaman. Artinya ditinggal zaman itu akan terlambat. Iya, benar. Dan hadirnya podcast ini luar biasa. Iya. Selain memberikan informasi tentang pendidikan, tentu juga untuk syiar lembaga kita ya. Iya, benar. Benar sekali. Nah, beralih ke masa sekolah Bapak. Kabarnya Bapak tercatat sebagai murid pertama Imam Ma'arif. Boleh diceritakan ketika Bapak bersekolah di masa-masa tersebut? Karena lama ya. Madrasah Ma'arif ini madrasah aliyah ya. Berdirinya kan 1991 ya. Berapa tahun Mbak? Sekarang 20 tahun lebih. Iya gitu. Iya betul. Saya tercatat sebagai siswa pertama ya. Waktu itu hanya 13 orang ya, 13 siswa, betul, 13 siswa ya. Di masa-masa itu, di masa-masa ya penuh perjuangan ya, khususnya penyelenggara, ya, termasuk waktu itu kepala sekolahnya adalah almarhum Abdul Munib ya, Haji Abdul Munib, Dr. Andes itu. Mudah-mudahan dijembarkan kuburannya, diterima perjuangannya itu luar biasa. Walaupun di desa ya, dan tidak semaju sekarang ya. Dulu itu semuanya manual. Ya belajar ya di buku gitu ya, harus di kelas gitu. Kalau sekarang kan nggak ada buku fisik, ada e-book, nggak ada bisa sekarang hibrid begitu. Ya, luar biasa dulu itu. Tetapi dengan banyak kekurangan-kekurangan itu, karena kesabaran, keikhlasan, kebersamaan kepala sekolah, guru-guru dan memberikan ilmu ya, ilmu di kelas, kemudian juga keteladanan ya. Termasuk keteladanannya adalah dalam hal pengabdiannya. Waktu itu saya diajarkan juga beberapa teman juga ya untuk ikuti pelatihan guru TPG metode qiraati dulu di Islamic Center loh. Di Islamic Center waktu itu. Kemudian setelah ikuti pelatihan beberapa hari, kemudian menjadi guru ustadz gitu ya, di TPG Barokatullah Masjid Randegan Sari itu ya. Ya, dulu situ sama beberapa teman juga. Teman saya dulu itu ada Pak Munawar ya. Sekarang jadi guru bahasa Inggris PNS di Jombang gitu. Terus Ustadzah di sini tuh sampai lupa saya. Menurut Wetan ini ya, Farida, Korea itu ya, itu Korea. Dan beberapa teman saya yang lain jadi pengusaha gitu ya. Itu semuanya karena berkah dari keikhlasan dan pengajaran bimbingan daripada ustadz-ustadz. Di antaranya juga adalah diajari bahasa asing. Waktu itu bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Oh, bahasa Arab. Yaitu gurunya itu Ustadz Bahri. Huwa ahadu asadida khosotan fi
ta'allumil lughah al-arabiyyah. Dan saya terinspirasi itu, sehingga studi saya berikutnya S1, S2 ke bahasa Arab ya, begitu. Oke, benar-benar panjang sekali ya Pak ya masa-masa sekolah ya. Dari Banyak. masa itu, guru atau sosok di sekolah, siapa yang paling menginspirasi Anda dan mengapa Pak? Ya tadi itu, satu adalah Ustadzuna almarhum Dr. Andes Abdul Munib, kepala sekolah. Dia mengajar bahasa Indonesia dan kemudian kepemimpinannya luar biasa, kepribadiannya juga luar biasa. Jadi menginspirasi kita agar menjadi orang itu nggak cukup hanya pinter ya, tapi harus juga membekali diri menjadi pemimpin ya, pemimpin di masa depan ya, begitu. Tapi tidak melupakan ya ibadah dan akhlak gitu ya. Ya itu beliaunya itu. Selain itu ya Ustadz Bahri tadi itu. Iya. Berarti benar-benar menginspirasi Bapak ya. Iya. Selain sosok yang menginspirasi, mungkin ada 1 atau 2 pengalaman yang paling berkesan yang masih Bapak ingat sampai saat ini. Iya. Kesan yang baik ya. Ini mungkin ya. Dulu itu kan ada pelajar teladan, ya, pelajar teladan yang diselenggarakan oleh LP Ma'arif Kabupaten Gresik. Ya. Saya nggak tahu pertimbangan apa, kemudian guru-guru dan kepala sekolah waktu itu menunjuk saya begitu untuk menjadi delegasi pelajar teladan, yaitu berlomba lah ya, berlomba cerdas semat, kalau nggak salah itu cerdas semat sama baca kitab nggak salah itu. Yaitu di Manyar 2 kali, di Manyar, Kecamatan Manyar sana, kemudian di satunya di mana ya, di Metapu waktu itu. Walaupun hasilnya juga belum jadi juara gitu ya. Iya. Itu luar biasa itu. Jadi akhirnya mendorong kepada saya pribadi untuk tidak berhenti untuk studi ya, tidak studi untuk mengembangkan keilmuan keagamaan khususnya. Oke, dari pengalaman tersebut, sejauh mana MA Ma'arif berkontribusi terhadap kesuksesan yang Bapak raih saat ini? Ya jelas ya, banyak ya. Banyak. Iya banyak ini. Jadi lembaga pendidikan itu Ma'arif lebih khusus ya, MA Ma'arif, dan umumnya adalah lembaga pendidikan Ma'arif NU itu khususnya di Randegan Sari ini kontribusinya luar biasa di dalam menyiapkan sumber daya anak bangsa ya, baik keilmuannya ya dan akhlak spiritual itu begitu, sehingga kemudian di kemudian hari itu menjadi bekal setiap siswa termasuk saya sendiri itu untuk terus menimba ilmu ya, kemudian meningkatkan akhlak, spiritualitas itu, sehingga siap ya menghadapi tantangan-tantangan zaman gitu. Iya, benar-benar. Iya, tantangan-tantangan zaman. Makanya menarik ini moto daripada podcast Mam Nuri itu. Iya. Cakap intelektual begitu ya. Mantap spiritual. Loh, kenapa kok cakap wajahnya tidak dicantumkan di sini itu? Iya. Dengan sendirinya jadi cakap performan wajah itu akan mengikuti ya daripada ketika siswa atau anak-anak itu punya intelektual dan spiritual nanti itu. Itu di bawah sampai akhir hayat nanti ya. Iya Pak. Tentunya ada banyak pelajaran yang diperoleh selama bersekolah. Nah, nilai-nilai apa yang ditanamkan madrasah yang masih Bapak terapkan hingga sekarang? Ya, nilai semangat belajar. Semangat belajar. Betul, semangat belajar itu nggak boleh puas
harus terus. Terus ya. Ya, ketika sudah lulus Alia, ya lanjutkan ke S1, S2, bahkan S3 ya. Iya. Itu harus terus ditanamkan untuk siswa-siswa, karena era sekarang ini anak-anak yang memiliki keilmuan yang tinggi dan termasuk ini plus spiritualitasnya, akhlaknya yang baik itu, maka akan mudah sekali untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan ya. Iya. Dan ruang-ruang pengabdian di masyarakat secara luas begitu. Dan saya sudah membuktikan itu. Sudah membuktikan gitu ya. Itu. Tapi kemudian setelah punya ilmu yang tinggi, akademinya tinggi, jangan lupa harus kebermanfaatannya kepada masyarakat itu, karena baginda Rasul sudah mengingatkan khairun nasi anfa'ul nas, sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat kepada masyarakat itu luas sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti yang saya lakukan saat ini adalah di Nahdlatul Ulama, kemudian kalau di pemerintahan sebagai salah satu pimpinan Basnas, ini kan salah satu ruang yang pengabdian, kebermanfaat buat negara dan agama. Berarti banyak banget ya Pak ya nilai-nilai yang ditanamkan dari madrasah ya Pak. Betul, banyak. Sebagai alumni, apa yang menurut Bapak perlu dipertahankan oleh madrasah ini Pak? Ya, ciri khas daripada lembaga KNU-annya ini harus dipertahankan. Apa? Yaitu mempertahankan nilai keagamaan, akhlak, gitu ya. Tetapi juga tidak lupa harus juga dikembangkan nilai intelektualitasnya melalui Melalui studi formal ya, yang saya katakan tadi itu, gitu. Karena di Quran, di Al-Hadis ya, itu dorongan untuk meningkatkan intelektualitas itu banyak ya Mbak ya. Benar. Nah itu sampai kalau bisa itu guru besar kalau bisa, begitu ya. Iya. Itu, tetapi juga tadi nilai-nilai akhlak gitu. Perilaku, ibadah, jangan ditinggal itu. Supaya hidup kita ini sukses di dunia, sukses akhirat gitu kan. Di samping itu, apa saran Bapak agar MA Ma'arif dapat menjadi lebih baik di masa depan? Ya sebenarnya MA Ma'arif ini sudah bagus ini ya. Sudah bagus. Kita perhatikan alumni-alumninya juga sudah banyak, selain ini bekerja gitu, studi lanjut juga sudah banyak ya. Termasuk memiliki profesi itu sudah banyak, selain jadi guru, jadi dosen seperti saya ini, juga dari sebagai saya dengar juga ada yang jadi pejabat-pejabat pemerintah. Iya kan? Benar Pak, iya. Ya di desa, di kabupaten dan sebagainya, itu sudah ada. Tinggal kemudian karena kita ini kan hidup ini tidak hanya di lokalitas, kita ini sudah menjadi bagian dari dunia, ya. Maka kita harus terus memperbaiki Madrasah Alia ini, baik dari kurikulumnya. Kurikulumnya ini harus tidak saja agama, tapi kurikulum harus terpadu, pengembangan keagamaannya, pengembangan pendidikan umumnya, termasuk bahasa kalau bisa ini ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris harus dikembangkan terus. Lalu juga di-upgrade juga ini ya, tentang penggunaan IT ya. Dan alhamdulillah sudah ada ini podcast ini. Ini sebagai selain laboratorium, tempat belajarnya anak-anak kita, khususnya skill host ya, pembawa acara. Ini termasuk juga ini sebagai media dakwah kepada masyarakat. Benar. Soal pendidikan, soal keagamaan. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan ini
Bener. Bahagia sekali Iya. untuk ngobrol di sini, Iya, bener mengingat banget masa sekali. lalu dan Saling bagaimana sharing-sharing ya Pak kedepannya ya. lebih Iya. baik. Ya. Nah, untuk siswa-siswi yang saat ini belajar di madrasah, apa pesan Anda kepada siswa yang sedang belajar di madrasah ini, Pak? Ya, pesan saya itu jangan berhenti belajar, ya. Iya. Terus untuk belajar, baik belajar di sekolah, termasuk belajar di di luar, gitu ya, di masyarakat dan juga di pendidikan non formalnya, Iya. pendidikan non formalnya, supaya benar-benar kita memiliki kapasitas yang betul-betul tadi itu siswa yang intelektual tadi. Iya. Itu ya itu. Terus juga harus selain belajar itu harus menjalin kerjasama. Iya. Kerjasama, komunikasi dengan sekolah-sekolah yang lain, siswa-siswa yang lain ya. Karena dengan begitu nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak tambahan untuk bekal kita di masa depan gitu. Jadi jangan berhenti dan harus semangat. Oh iya, ini ada kan dulu saya diajari diantaranya Ustaz Bahri nggak salah itu ya, Shalal hikmah manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, maka yakinlah nanti akan mendapatkan sesuatu dari hasil perjuangannya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada kesuksesan termasuk belajar, termasuk profesi dalam kehidupan tanpa kesungguh-sungguhan itu ya. Kesungguh-sungguhan. Saya yakin siswa-siswa Madrasah Aliyah ini dengan kesungguh-sungguhannya dan kemudian mau terus mengikuti bimbingan daripada guru-guru kita yang cinta ini, insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang membanggakan, yang sukses di masa depan. Mudah-mudahan gitu ya. Kita harus yakin itu. Iya, benar. Seperti ini Mbak Alivia. Nah, iya kan, ini Mbak Alivia ini kelas 2 ya? Iya, kelas 2 Pak. IPS. Ini luar biasa ini. Sudah seperti penyiar radio. Terima kasih Bapak. Saya penyuka ini, termasuk ini. Sering selalu mendengarkan radio SS ya, Suara Surabaya itu. Iya. Nah, Mbak Alivia sudah iya. Iya, saya terinspirasi dari sana juga. Nah, itu harus, tapi jangan berhenti sampai di sini, harus terus Pak. Belajar terus ya. Iya, Pak. Nah, dan ilmu ini nggak diajarkan di kelas loh ya ini. Ya. Bener. Ya, harus belajar di luar ya. Iya. Supaya makin profesional gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, menurut Anda sikap apa yang paling penting dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan zaman? Ya, kritis. Jadi era global, era digital, era kekinian ini, selain memberikan banyak hal kemudahan dengan teknologi dan sebagainya, tapi banyak hal-hal yang negatif yang harus kemudian kita harus kritisi. Kalau kita misalnya buka YouTube gitu atau TikTok gitu kan ya, kan banyak itu info-info atau konten-konten dari luar gitu ya, dari luar yang tidak sama budayanya, nilainya dengan kita, apalagi dengan Nahdlatul Ulama itu. Ini harus kritis supaya kita dalam diri kita ini, ya, jiwa kita ini itu tidak tercampur hal-hal yang negatif. Ketika tercampur dengan hal-hal yang negatif itu, maka kepentingan hati ini sini ya, mantap spiritualitasnya itu tidak akan bisa mantap gitu. Bener, Pak. Iya, tidak mantap. Ya, itu kritis ya. Kemudian selektif gitu. Tapi juga harus optimis. Bener, ya, Pak. dengan ilmu, dengan doa, ya, dan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan di sekolahan ini, ya, dari guru-guru kita yang
tercinta, insya Allah akan memudahkan segalanya. Insya Allah akan memberikan kesuksesan, keberhasilan baik di dunia dan nanti di akhirat. Itu harus dipegangi oleh setiap siswa, khususnya Madrasah Aliyah. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, melihat kondisi saat ini, bagaimana perasaan Anda ketika melihat perkembangan sekolah, Pak? Ya, saya senang udah. Senang gitu ya? Ya, senang. Jadi ada banyak perkembangan ya. Perkembangan baik sarana prasarana, kemudian kurikulumnya, termasuk ini mengadaptasi daripada teknologi ini, ya. Ini. Jadi benar-benar tidak meninggalkan tradisi KNU-an, tetapi juga tidak meninggalkan dari kemajuan teknologi. Ini harus dipadukan, ya. Iya. Dipadukan terus. Oke, Pak. Sebagai penutup, mungkin Bapak punya beberapa pesan nih. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar MA Ma'arif lebih baik ke depannya? MA Ma'arif ya. Ya, jadi pesan saya terus kita harus rajin giat belajar. Ini pesan untuk siswa semua, karena tidak ada kesuksesan yang tanpa diperjuangkan ya oleh kita semua ya. Ada kata pepatah juga dalam bahasa Arab, ijtihad wala taksal fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijtihad adalah bersungguh-sungguhlah. Ya, kalau kita siswa berarti bersungguh-sungguhlah dalam belajar ya. Iya. Di sekolah, di rumah, dimanapun. Ijtihad wala taksal, dan janganlah bermalas-malasan ya. Bermalas-malasan itu artinya HP-an terus, ngerol terus gitu ya, atau ngopi terus gitu ya, tanpa memperhatikan namanya tugas belajar ya, sinau, kemudian diskusi sama teman, mengerjakan tugas gitu ya, itu. Fanadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalan dalam hidup ini, di dunia, tidak sukses hidup di dunia, dan juga tidak sukses di akhirat nanti. Liman yatakasal, bagi orang yang malas-malasan gitu. Dan ini diajarkan oleh guru-guru kita di Madrasah Aliyah ini sejak dulu ya, sejak dulu. Dan sebagaimana juga yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul dan para ulama salafus salih ya, itu mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Hidupnya diberkahi oleh Allah dan lembaga ini terus-menerus maju, memberikan manfaat, dan yakinlah bagi siswa-siswa yang sudah belajar ataupun calon siswa, kita ini ya silakan yang sudah lulus ini bisa ini mendaftar di Madrasah Aliyah ini ya, insya Allah dengan dengan semangat belajar ya, berdoa, ikhtiar terus gitu ya. Insya Allah kita akan bisa menjadi siswa yang berprestasi dan orang yang berguna nantinya ya buat agama dan bangsa kita. Itu. Terima kasih atas pesan-pesannya ya Bapak. Baik, ya. Alhamdulillah dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kesuksesan diraih melalui kerja keras, disiplin, semangat belajar, dan nilai-nilai baik yang ditanamkan sejak di bangku sekolah. MA Ma'arif juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perjalanan para alumninya hingga sukses di berbagai bidang. Amin. Terima kasih kepada Bapak atas waktu, inspirasi, dan motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga yang disampaikan dapat menjadi penyemangat bagi siswa-siswi MA Ma'arif untuk terus belajar, berprestasi, dan membanggakan alma mater. Saya Alivia, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mam Nuri, podcastnya generasi cakap intelektual, mantap spiritual. Bye-bye.